Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dia yang maha memberi, maha mengetahui, dan maha kaya, yang menggenggam seluruh rezeki makhluknya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad yang telah membimbing umatnya dengan cahaya wahyu hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, banting tulang, bahkan mengorbankan waktu dan tenaga demi mencari rezeki, tapi hasilnya tetap terasa jauh dari harapan? Sudah berjualan, usaha sana-sini, bahkan berdoa, namun pintu rezeki terasa berat terbuka. Saya pun pernah berada di titik itu, terjebak dalam rutinitas dunia, lupa bahwa ada satu kekuatan dahsyat yang justru bisa membalikkan segalanya. Kekuatan itu bukan dari koneksi orang dalam, bukan juga dari strategi bisnis, tapi dari hubungan kita dengan Allah yang kita bangun. Sejak subuh hari, suatu pagi, saya memantapkan hati untuk duduk sejenak setelah subuh. Tidak langsung sibuk dengan handphone atau pekerjaan. Saya buka tangan, dan saya mulai berzikir. Hanya satu dizikir. Diulang 100 kali, tidak sampai 15 menit. Saya tak berharap banyak, hanya ingin tenang dan dekat dengan Allah. Dan apa yang terjadi? Baru 3 kali saya amalkan dizikir ini setelah subuh. Subhanallah. Rezeki mengalir deras. Ada pelanggan lama yang tiba-tiba datang kembali. Ada pesanan besar masuk, padahal tak saya promosikan. Bahkan, seseorang yang dulu berutang tiba-tiba menghubungi saya untuk melunasi utangnya. Saat itu saya hanya bisa meneteskan air mata. Ternyata selama ini saya sibuk mengejar rezeki, tapi lupa mengejar yang maha pemberi rezeki. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanpa sadar, banyak dari kita terjebak dalam kesibukan dunia. Begitu azan subuh berkumandang, sebagian hanya bangun sekadarnya. Salat pun dilakukan tergesa, lalu buru-buru berangkat kerja, mengejar target, mengejar pelanggan, mengejar cuan. Bahkan, ada yang setelah subuh langsung tidur kembali, padahal saat itulah waktu paling berkah untuk mendekat kepada Allah. Pagi hari adalah waktu yang sangat istimewa. Rasulullah mendoakan, "Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya." Tapi sayang, waktu yang diberkahi ini seringkali kita lewatkan hanya untuk hal-hal duniawi. Kita lupa bahwa sebelum rezeki mengalir di dunia nyata, ia terlebih dahulu turun dari langit melalui pintu-pintu dizikir dan ketaatan. Coba renungkan, mengapa kita masih merasa sempit rezeki meski sudah kerja keras? Mengapa tetap merasa lelah dan kurang meski penghasilan ada? Karena barangkali kita belum melibatkan Allah dalam usaha kita. Kita andalkan tenaga, tapi lupa dizikir. Kita kejar dunia, tapi abaikan waktu-waktu mustajab. Rasulullah mengajarkan amalan yang luar biasa. Barang siapa yang salat subuh berjamaah, lalu duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian ia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Betapa besar keutamaannya, tapi lebih dari sekadar pahala. Dizikir setelah subuh itu mendatangkan sakinah ketenangan, barakah keberkahan, dan miftahul rizki, kunci rezeki. Ini yang sering kita abaikan. Seringkali kita terlalu sibuk mencari solusi dunia, padahal langit belum kita ketuk. Kita sibuk browsing strategi usaha, tapi tidak sempat membuka tasbih di tangan. Kita ikut seminar marketing, tapi tidak sempat duduk sejenak setelah subuh untuk menyebut nama Allah
Inilah kesalahan besar dalam menjemput rezeki. Kita lupa bahwa rezeki itu urusan Allah, bukan hanya usaha manusia. Maka mulai hari ini, mari kita benahi niat dan langkah kita. Jangan jadikan dizikir sebagai pelengkap, tapi jadikan sebagai poros utama dalam hidup. Usaha tetap perlu, tapi dizikir lebih utama. Karena ketika kita sibuk mengingat Allah, Allah akan sibuk mencukupkan kebutuhan kita. Bahkan rezeki yang tidak kita sangka pun akan datang menghampiri. Subhanallah. Betapa indahnya hidup orang yang memprioritaskan dizikir. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah menyadari betapa berharganya waktu subuh, saya pun mulai mengubah rutinitas pagi saya. Bukan lagi terburu-buru mengejar dunia, tapi saya awali hari dengan tenang, salat subuh, lalu duduk sejenak dan mengingat Allah. Disinilah saya menemukan satu dizikir yang ternyata memiliki kedahsyatan luar biasa. Dizikir ini ringan di lisan, tapi berat dalam timbangan amal. Dizikir yang saya amalkan adalah La ilaha illallahu wahdahu la syarika lahul mulku wallahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Miliknya lah kerajaan dan segala pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Saya baca di zikir ini sebanyak 100 kali setelah subuh, dengan hati yang khusyuk, perlahan, sambil menghadirkan harap bahwa Allah akan bukakan pintu rezeki dan kemudahan. Mengapa dizikir ini begitu istimewa? Karena Rasulullah sendiri menjanjikan keutamaan yang sangat besar. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, barang siapa membaca dizikir ini 100 kali setiap pagi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti memerdekakan 10 budak. Dicatat 100 kebaikan, dihapus 100 dosa, dan akan dijaga dari setan hingga sore hari. Bayangkan saudaraku, baru satu amalan saja pahalanya seluas samudra. Belum lagi efeknya bagi rezeki, jiwa, dan kehidupan kita. Dan sungguh, saya sendiri telah membuktikannya. Baru 3 kali saya amalkan dizikir ini dengan istiqomah setelah subuh. Subhanallah, hidup saya mulai berubah. Ada pesan masuk dari klien lama yang minta lanjut kerjasama. Tiba-tiba ada transfer tak terduga. Bahkan, ada jalan keluar dari masalah yang sebelumnya membuat saya buntu. Semua terjadi dengan cara yang begitu mulus, seolah semesta berpihak. Padahal saya tahu, itu adalah tangan Allah yang bekerja. Yang luar biasa adalah bukan hanya rezeki, materi yang datang, tapi juga ketenangan jiwa. Biasanya, pagi terasa cemas, gelisah, terburu-buru. Tapi setelah rutin berzikir, hati terasa damai, pikiran jernih, keputusan lebih tenang, dan tubuh pun terasa lebih ringan menjalani hari. Di zikir ini bukan sekadar bacaan di bibir, tapi cahaya yang menyentuh hati dan menuntun langkah. Saudaraku, ini bukan cerita karangan. Ini nyata saya alami, dan saya yakin jika Anda pun mengamalkannya dengan sungguh-sungguh, Anda akan merasakan keajaiban yang sama. Maka jangan tunda. Yadik ini sebagai amalan pagi yang utama. Hanya 10-15 menit setelah subuh. Tapi insya Allah efeknya bisa mengubah hidup Anda. Karena siapa yang mengingat Allah di waktu pagi, maka Allah akan mengingat dan mencukupinya sepanjang hari. Saudaraku, izinkan saya menceritakan kisah nyata, bukan dari buku atau ceramah orang lain, tapi dari pengalaman saya sendiri. Saat itu, saya berada di fase sulit dalam hidup. Bisnis yang biasa saya jalankan
tiba-tiba sepi. Pelanggan yang dulunya rutin memesan tak lagi muncul. Uang menipis dan beban hidup semakin berat. Saya merasa seperti terjebak di lorong sempit tanpa cahaya. Hingga suatu subuh, hati saya digerakkan untuk lebih serius mendekat kepada Allah. Setelah salat subuh, saya tidak langsung beranjak. Saya duduk, diam, dan mulai berzikir. Saya ulangi satu dizikir saja 100 kali, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah. Hanya itu. Tidak ada doa panjang, tidak ada ritual aneh. Hanya duduk tenang, menghadirkan hati, dan menyebut nama Allah. Hari pertama, belum ada perubahan. Hari kedua, masih terasa biasa. Tapi saya lanjut, subhanallah. Di hari ketiga, sesuatu yang luar biasa terjadi. Seorang kenalan yang dulu pernah saya bantu, bahkan saya sendiri sudah lupa tentang kebaikan itu, tiba-tiba datang membawa kabar. Dia ingin bekerja sama dalam proyek besar. Nilainya cukup untuk membayar utang dan memulai kembali bisnis. Saya terdiam. Ternyata Allah tidak pernah lupa dengan kebaikan yang kita lakukan. Dan di zikir telah membuka pintunya. Tidak sampai di situ. Tak lama setelah itu, saya menerima pesan dari seseorang yang sudah lama meminjam uang, namun menghilang begitu saja. Tiba-tiba, ia meminta nomor rekening untuk melunasi utangnya. Tanpa saya tagih, tanpa saya minta. Lalu, dalam hari-hari berikutnya, pintu rezeki seperti dibuka satu demi satu. Ada saja bantuan, peluang, dan aliran uang yang datang tanpa saya sangka. Apakah ini kebetulan? Tidak. Ini adalah janji Allah bagi hamba-Nya yang berzikir dengan ikhlas. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah At-Talaq 2-3. Saya tadinya hanya mencari ketenangan lewat dizikir, tapi ternyata dari dizikir itu Allah bukakan jalan keluar dari segala kesulitan. Rezeki datang bukan hanya berupa uang, tapi juga berupa solusi, kemudahan, dan keberkahan hidup. Maka saya sampaikan kepada Anda semua yang sedang merasa buntu, yang sedang terhimpit masalah ekonomi, atau yang merasa rezekinya seret, jangan remehkan dizikir. Amalkan dizikir ini dengan istiqomah, ikhlas, dan tenang setelah subuh. Jangan buru-buru, jangan tergesa. Duduk dan hadirkan hati bersama Allah. Insya Allah, Anda pun akan menyaksikan sendiri bagaimana rezeki yang dahulu tertutup mulai terbuka satu persatu. Inilah bukti nyata bahwa dizikir bukan hanya menggetarkan hati, tapi juga menggerakkan langit. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita merasakan betapa dahsyatnya kekuatan dizikir dalam membuka pintu rezeki, ada satu hal penting yang harus kita jaga, niat kita. Jangan sampai niat berzikir semati-mata hanya karena ingin kaya. Karena sesungguhnya kekayaan terbesar bukanlah uang atau harta benda, melainkan kedekatan dengan Allah. Itulah yang memberi ketenangan, keberkahan, dan kemuliaan hidup. Jangan sampai dizikir hanya dijadikan alat transaksi dengan Allah. Seakan kita berkata, "Ya Allah, saya berzikir, maka beri saya harta." Jika kita berpikir seperti itu, kita mereduksi makna dizikir yang sangat luhur. Dizikir bukan permintaan instan. Dizikir adalah ibadah, bentuk cinta dan penghambaan, tanda bahwa kita tunduk sepenuhnya kepadanya. Maka luruskanlah niat bahwa dizikir
Ini kita lakukan karena ingin lebih dekat dengan Allah, bukan sekadar mengejar dunia. Jika kita ikhlas berzikir karena Allah, maka yang datang bukan hanya harta, tapi juga kebahagiaan jiwa, keberkahan waktu, ketenangan batin, dan kemudahan dalam segala urusan. Dunia mungkin datang belakangan, tapi ia akan datang dalam bentuk yang halal dan membawa kebaikan. Sebaliknya, jika niat kita hanya untuk dunia, bisa jadi dunia itu datang, tapi hati tetap kosong. Uang banyak, tapi hidup gelisah. Harta melimpah, tapi jiwa merana. Ketahuilah, harta yang datang bersama dizikir akan menjadi nikmat. Tapi harta yang datang tanpa dizikir justru bisa berubah menjadi laknat. Berapa banyak orang kaya raya, namun jiwanya gersang. Rumah megah, mobil mewah, tapi keluarga berantakan. Semua itu karena hatinya tidak terikat pada Allah. Tapi lihatlah orang yang sederhana, namun berzikir setiap pagi, wajahnya bercahaya, hatinya lapang, hidupnya penuh ketenangan. Ingatlah sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim, artinya, amal sebesar apapun, kalau niatnya hanya dunia, nilainya kecil di sisi Allah. Tapi amal yang kecil, namun niatnya tulus karena Allah, bisa bernilai besar dan mengubah takdir seseorang. Maka, perbaikilah niat kita. Lakukan dizikir bukan karena ingin cepat kaya, tapi karena ingin dicintai oleh Allah. Saudaraku, mari kita terus berzikir, bukan karena ingin diganjar dunia, tapi karena kita rindu kepada Allah. Karena kita ingin hati ini tenang, hidup ini terang, dan akhirat kita cemerlang. Dunia hanyalah bonus dari Allah untuk mereka yang mendekat kepadanya. Jika dunia datang, alhamdulillah. Jika belum datang, hati tetap lapang, karena kita sudah mendapatkan yang lebih utama. Allah. Saudaraku, jika selama ini kita merasa hidup seret, rezeki sempit, urusan tak kunjung selesai, mungkin saatnya kita berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia dan mulai mendekat kepada Allah. Bukan dengan hal yang berat, bukan dengan puasa bertahun atau itikaf berbulan, tapi cukup dengan duduk tenang setelah subuh. Don berzikir 100 kali dengan penuh keikhlasan dan harap kepadanya. Mari kita mulai dari besok pagi. Bangun sebelum subuh, tunaikan salat dengan tenang, lalu jangan langsung beranjak. Tahan sebentar. Duduk menghadap kiblat, hadirkan hati, dan lafalkan La ilaha illallahu wahdahu la syari'ikallah, lahul mulku wallahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100 kali, dengan hati yang berharap dan yakin bahwa Allah sedang mendengarkan setiap kalimat kita. Jangan anggap ini amalan kecil. Di zikir ini telah mengubah banyak hidup manusia, termasuk saya pribadi, dari sempit menjadi lapang, dari buntu menjadi terbuka, dari gelisah menjadi tenang. Bahkan, di zikir ini bukan hanya menarik rezeki, tapi juga mengangkat derajat, menghapus dosa, dan melindungi dari setan sepanjang hari. Betapa besar rahmat Allah bagi siapapun yang mau mengingat Nia dengan tulus. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Quran Surah As-Salak ayat 2-3. Dan ketakwaan itu bisa dimulai dari hal sederhana, dari dizikir pagi. Karena orang yang berzikir, hatinya hidup, dan hati yang hidup akan selalu dituntun oleh Allah ke jalan keberkahan,
Jangan tunda, jangan tunggu waktu luang, karena waktu luang itu tidak pernah datang. Justru sisihkan waktu untuk Allah, maka Allah akan sisihkan waktunya untuk menolong hidupmu. Ajak keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita untuk mulai berzikir setelah subuh. Didik hati kita agar terbiasa berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia atau dunia. Akhir kata, semoga Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang senantiasa berzikir pagi dan petang. Semoga setiap lafaz yang keluar dari lisan kita menjadi cahaya yang menarik rezeki, membuka jalan keluar, dan membawa kita pada hidup yang penuh berkah. Mari kita mulai sekarang. Insya Allah, rezeki kita akan deras mengalir dari arah yang tak disangka-sangka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.